kok suaranya. Kon, sampai ini mana? iPad. Tap. Terima kasih ya. Jadi sebenarnya kan ayah saya tuh udah sakit udah cukup lama ya, dari tahun 2017. Kebetulan memang beberapa bulan terakhir sering masuk rumah sakit lah. Kondisi memang udah baik lah kondisinya. Tadi sih saya kan lagi perjalanan, tadi ditelepon sama adik saya. Kalau kondisinya ayah tuh udah badannya udah dingin dan nafasnya udah sesak kan, sesak nafas. Di jam berapa? Di jam itu kira-kira 10:30 lah saya ditelepon. Langsung saya menuju ke sini, saya jalan ke sini. Saya sampai kira-kira 11:30. Itu masih Cipa, maju lagi Cipa. Tapi memang kondisi saturasi oksigennya turun. Kita sambil nunggu ambulans. Jadi sebelumnya adik saya itu udah kontak rumah sakit. Datangin ambulan ke rumah terus dibawa ke rumah sakit. Memang rencananya mau dibawa ke rumah sakit. Cuman begitu ambulannya sampai, itu kan kebetulan kita semua bisikin ya, kita bisikin talkin lah. Dituntun ya Pak? Udah dituntun di situ. Kan kita nggak ada alat untuk jantung, cuma kita melihat dari saturasi oksigennya makin menurun sampai akhirnya nggak kedetek lagi. Nah pas ambulan datang, tim dari ambulan yang ngecek, mereka bilang kalau memang udah nggak ada, jadi udah terus naikin dikit terus naikin dikit meninggal. Sampai akhirnya dari dokter udah konfirmasi meninggal, jadi meninggal tadi di jam 12 siang. Berarti pas ketika momen dia memutuskan nafas terakhir dituntun atau seperti apa? Tahu sudah tidak ada dengan mengorok atau bagaimana? Sebenarnya sih kondisinya kan sesak nafas, dituntun ketalkin tadi lah ya. Kayak orang tidur sih tadi. Jadi saya ngeliatnya juga ya sedih, tetap sedih gitu, cuma ngeliatnya mungkin yang dulu kita lihat ayah atau kita manggilnya abah kalau dulu merasakan sakit selama 8 tahun ya, seperti udah istirahat aja tidur untuk matang kayak orang tidur. Abah umur berapa? 74. Meninggal 74 anak, meninggalkan anak berapa dan cucu? Anak ada 8. Anak 8. Cucu ada sama Ki. Sendiri aja Ki. Ini ada 8 ya. Cucu berapa juga? Mungkin kenangan bersama ayah yang nggak, abah yang nggak bisa dilupakan apa sih sebelum sakit yang drop nggak bisa ngapa-ngapain? Wah, Sosok kalau seperti dibilang kenangan banyak banget sih. Cuma kalau saya memang begitu saya SMA lah baru benar-benar bisa dekat sama almarhumnya. Jadi kedekatan dari mulai saya SMA sampai mungkin saya kan kuliah di luar kota, balik lagi saya kuliah di Bandung, balik lagi ke sini baru mulai bisa ngobrol banyak. Karena mungkin waktu saya kecil kan sibuk ya kemana-mana ya, jarang ketemu di rumah. Pas begitu ngobrol, sebenarnya baru merasakan kedekatan itu. Terus saya nikah, sebelum saya nikah sakit tuh. Emang sakit, kondisinya sakit. Nah, sebenarnya kenangan terlalu banyak sih. Kalau apa ya? Paling nggak bisa diingat, nggak bisa dilupa gitu. Semuanya nggak bisa diingat. Kan ya tuh tipikal yang terlihatnya cuek. Padahal sebenarnya perhatian banget sama anak. Saya sering tuh pulang sekolah dijemput. Padahal saya mau naik mobil jemputan, jadi pulang sekolah dijemput. Saya diajak dulu kemana, ya belanja atau kemana gitu. Dan suka sering nelpon sebenarnya. Karena tiba kalau orangnya mungkin komunikasi sama anak tuh kaku aja gitu. Sekarang suka nelpon cuma nanya lagi di mana, di sini. Oh ya udah langsung ditutup aja teleponnya. Galak nggak ya, Abah? Saya kecil galak sih. Jadi ya memang sosok yang galak, cuma begitu saya SMA udah mulai berubah. Jadi treatmentnya udah berubah, udah kayak bisa dibilang mungkin ngobrolnya bisa banyak kayak temen sih, bisa sharing. Oke, terakhir kan ketemu Umi tuh di hari Sabtu. Teman-teman sahabat Abah kan golong charity ya seperti itu.
menceritakan kondisi perjuangan pengobatan Abah yang mungkin notabene kesini-sini agak kesulitan, mungkin akhirnya digalang dari Sebenarnya sih kalau kesulitan memang dari awal kan ya kesulitan ya, walaupun sebenarnya kemarin juga penanganan di Rumah Sakit Polri apa ya sangat bagus lah, penanganannya bagus dan mereka banyak kasih kemudahan juga buat ayah. Tapi belakangan ini dibilang kenapa kondisinya sulit karena memang kondisinya semakin drop aja sih. Kondisi semakin drop, jadi mungkin lebih butuh banyak effort lagi kayak untuk makannya lebih susah lagi nih. Terus belum kita kontrol, bisa yang biasanya sebulan 2 kali ini bisa seminggu sekali sampai seminggu 2 kali kita kontrol. Pas malam itu mungkin kondisi Abah ada yang berbeda nggak sih atau justru seperti biasa? Yang Bang, maaf bang, rokok bang. yang malam sih semalam itu nggak ada. Sebenarnya saya kan nggak di sini ya, cuma memang nggak ada apa-apa gitu. Karena biasanya kalau ada apa-apa pasti update nih. Saya baru dapat kabar di telepon itu baru tadi siang 10:30 ya. 10:30 saya ditelepon. itu udah drop banget ya? Udah drop, dibilangnya nafasnya sesak sama badannya dingin. Benar, saya datang ke sini mau badannya dingin banget. Terakhir mungkin bisa berkomunikasi dengan anak-anak dan keluarga itu kapan sih, Bang? Kalau komunikasi sih, tadi sih itu masih komunikasi sebenarnya. Ada yang dia ucapkan apa itu? Kalau untuk ngomong kan udah lama ya, nggak bisa lagi untuk ngomong. Cuma kita kan selama ini komunikasi, responnya pasti kelihatan dari mata. Karena kalau kita lagi cerita yang mungkin bikin Abah terharu, kita dari matanya. Dan tadi sih sebelum meninggal pun saya sempat ajak ngobrol, sempat ngelirik, matanya ngelirik ke saya. Ada firasat nggak sih bang? Kalau firasat sih nggak ada, cuma tadi pas adik saya nelpon saya udah rasanya udah nggak enak sih. Karena udah nelpon udah sambil nangis ya. Oke. masih ada hal yang belum dicapai dengan almarhum sendiri, mungkin apa ya? Kalau itu ya banyak sih sebenarnya ya, yang masih pengen ngobrol bareng lagi, mungkin masih banyak hal yang pengen dibagi. Saya juga belum ngajak Abah untuk nginep di rumah saya, itu belum kesampaian tuh sampai detik ini. Sebenarnya banyak banget sih, dihitung satu persatu nggak akan bisa disebut. Untuk karyanya Abah sendiri, mungkin legasinya buat Abah sendiri, mungkin dari anak-anak seperti apa sih akan? Kalau dari karya sejauh ini sih baru kita bantu untuk urus di ini aja, hak ciptanya. Itu kan memang semua bantu ngurus lah. Cuma kalau untuk meneruskan ayah belum sih. Oke. Kemarin kan Umi juga sempat cerita untuk sulitnya untuk royalti ya, untuk mengurus segala macam perihal royalti. Abah sendiri, mungkin dari anak-anak sendiri fight-nya seperti apa sih untuk bicara royalti sendiri? Ya kalau itu kan sebenarnya ya udah jadi isu yang umum lah ya. Ya termasuk sebenarnya saya juga ngewakilin, waktu itu saya minta izin sama mama saya buat ikut aksi. Sebenarnya saya ngewakilin. Itu salah satunya sih. Yang lainnya detail pasti semua juga tahu mekanismenya gimana nih untuk mechanical ride. Kalau untuk performing ride-nya tetap saya bikin di aksi. Ada terakhir mewakili keluarga ingin disampaikan apa mungkin pendetolan dari keluarga? Iya, untuk semua mungkin penggemarnya almarhum Ayah Hamdana Tete, saya atas nama keluarga mohon doanya, mudah-mudahan almarhum diampuni semua dosanya, sakitnya kemarin menjadi bumbu dosa, dan semua amal ibadahnya diterima. Dan saya juga atas nama keluarga mohon maaf apabila almarhum ada punya kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja, mohon untuk dimaafkan. Oke. Untuk info pemakamannya sendiri? Pemakaman setelah maghrib ini Bang, nama di TPU Kober Dukuh. Bang, nama lengkapnya? Nama saya Haikal Atami.